Sebelum pandemi Pak, rumah sakit rame Pak. Bukan hanya karena pada saat pandemi rumah sakit rame, sebelum pandemi pun rumah sakit sudah rame. Orang yang sakit kanker di rumah sakit Darmais setiap hari saya lihat itu ratusan Pak. Orang yang sakit jantung di rumah sakit sebelahnya Darmais, rumah sakit Harapan Kita, rame. Kenapa begitu? Kenapa begitu Pak? Karena pola makan masyarakat kita ini sejak 30 tahun yang lalu sudah mulai berubah. Sekarang saya mau tanya, kita buktikan, hari ini kita buktikan bagaimana pola makan kita. Siapa di antara Bapak Ibu, tolong tunjuk tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya, saya tanya yang tidak punya, tunjuk tangan, tidak punya stok mie instan? Ada enggak yang enggak punya? Oke, pertanyaan kedua, siapa di antara kita, di antara Bapak Ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah? Pak Ketua DKM punya 3 jenis buah. Yang lain? Padahal tadi saya sudah katakan, obat terhadap penyakit diabetes, jantung, stroke yang disebabkan karena tingginya radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Ternyata Allah sudah menyiapkan penawarnya yang namanya antioksidan. Salah satunya ada di buah-buahan. Indonesia adalah negara dengan produsen buah terbesar di dunia. Buah di Indonesia paling komplit, harganya murah. Tetapi coba kita lihat hari ini, mohon maaf, siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya punya minimal 3 jenis buah? Buah semangka di Jepang harganya 800.000 Pak, paling murah. Di Indonesia berapa? Tidak sampai 100.000. Pisang di Amerika mahal sekali, apalagi duren Pak. Di sini buah paling mahal duren, betul? Paling mahal duren. Tetapi kita lebih suka makan yang instan. Coba anak-anak cucu kita kalau diajak ke mall, disuruh milih makanan apa, mereka lalu menunjuk makanan restorasi. Kalau saya boleh sebut, Kentucky Fried Chicken, McDonald. Makanan-makanan seperti itu yang disukai anak cucu kita hari ini. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, ketiga, kita buktikan siapa di antara Bapak Ibu yang dalam 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Ada enggak? Hanya 1 orang. Kenapa saya katakan goreng-gorengan? Daging kambing, daging sapi itu adalah makanan sehat, tidak berkolesterol Pak. Tolong dicatat, jadi mitos. Kalau Bapak mengatakan penyebab kolesterol saya naik itu karena daging, keliru Pak. Bapak tidak perlu takut yang namanya kolesterol. Jangan hanya nurunkan kolesterol. Hari ini kalau kolesterol Bapak tinggi, lalu diturunkan dengan simvastatin, astorvastatin, lipitrol, dan obat-obat penurun kolesterol. Betul? Apakah itu menyebabkan penyumbatan? Apakah benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan? Kalau benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan, orang Arab Saudi yang hobinya makan kambing, orang Arab Saudi yang hobinya makan daging, itu di sana pasti banyak orang yang sakit jantung, stroke, hipertensi. Tapi ternyata menurut WHO, orang di Jazirah Arab itu rendah penyakit yang tadi saya sebutkan. Tetapi di Indonesia, ya, apa lalu penyebab sumbatan pembuluh darah? Apa? Yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah adalah lemak, kolesterol yang teroksidasi Pak. Jadi lemak dalam tubuh Bapak teroksidasi itu menyebabkan kolesterol ya tersumbat.
Jadi kalau kolesterol murni yang tidak teroksidasi, justru kolesterol ini akan membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, karena fungsi dari kolesterol adalah pelumas sebagai oli dalam tubuh kita, melumasi sendi-sendi kita sebagai bahan dasar pembentuk antibodi. Makanya orang yang suka minum obat anti kolesterol, hati-hati, antibodinya bisa turun. Jangan turunkan kolesterol Bapak, tetapi yang dilakukan hindari oksidasi, meminimalisir oksidasi dan perbanyak obat. Dalam tanda kutip obat di sini adalah antioksidan yang dapat menetralisir oksidasi itu sendiri.